Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 September 2020. Saya masih tetap menyampaikan tema besar pengkajian kita, yaitu memahami perjalanan hidup dan mati. Kali ini kita akan membahas tentang kebangkitan manusia setelah manusia dimatikan. Setelah manusia berada di dalam kubur, maka nanti mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Mulai dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir nanti. Mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kebangkitan itu disebut oleh Al-Quran Yaumul Ba'thi. Hari kebangkitan merupakan proses antara yang terjadi dari kuburan menuju ke padang mahsyar. Jadi nanti setiap manusia yang sudah mati, setiap manusia yang sudah berada di alam kuburnya, setelah terjadinya kiamat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Semua akan bangkit bagaikan jamur-jamur yang muncul, jamur-jamur yang tumbuh. Mereka dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan untuk apa? Untuk mendapatkan hisab dan pengadilan terhadap amal mereka. Proses kebangkitan adalah proses yang terjadi dari kuburan menuju padang mahsyar. Padang mahsyar adalah padang di mana seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah untuk mendapatkan hisab perhitungan. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia hidup, mati, dikuburkan, lalu dibangkitkan dari bumi. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Thaha, surah yang ke-20, ayat 55. Di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa makna dari firman Allah itu? Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa
manusia diciptakan dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah, kemudian angkat bangkit nanti dari tanah. Ini berarti bahwa semua manusia akan menjalani hal ini, akan mengalami proses ini. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami proses yang demikian. Al-Quran juga menjelaskan bahwa kebangkitan manusia dari alam kubur itu sama dengan keadaannya sewaktu manusia lahir. Ia lahir dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak berbusana, tidak membawa apapun di luar dirinya. Hal ini tergambar dari sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan. Bertautan dengan itu, Rasulullah membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 104. Apa kata Al-Quran dalam ayat itu? Yauma natwis samaa'a katoyyis sijilli lil kutub, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada hari di mana kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, tidak akan diingkari. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambarannya bahwa nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju ke padang mahsyar. Kemudian setelah dibangkitkan, manusia menuju padang mahsyar untuk menghadiri pengadilan Tuhan atas perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia ini. Di sana nanti akan terlihat amal-amal manusia, yang besar kelihatan, yang kecil kelihatan, yang tersembunyi kelihatan, yang nyata kelihatan. Di sana tidak ada persembunyian, tidak ada amal-amal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah menyatakan, la yugadiru shogiratan wala kabiratan. Tidak ada yang dibiarkan luput dari catatan Allah, baik amal yang besar maupun amal yang kecil. Semua akan direkam oleh Allah ketika nanti dalam pengadilan dan hisab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan pengadilan Tuhan itu, hal ini digambarkan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, wassamawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya berada di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah
yang Maha Esa lagi Maha Penyayang. Maka padang mahsyar itu adalah tempat pengadilan umum untuk seluruh manusia, untuk di situ akan diperlihatkan seluruh amal yang mereka telah lakukan pada masa kehidupan mereka di dunia ini. Tidak ada yang tertinggal dari amal mereka, tidak ada yang tertinggal dari ucapan mereka, tidak ada yang tertinggal dari perbuatan mereka, kecuali tercatat dan tercantum semua dalam buku pengadilan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Karena itu nanti di padang mahsyar, manusia akan melihat segala amal yang dilakukannya selama kehidupannya di dunia ini. Yang diucapkannya akan dilihatnya, yang dikatakannya akan dilihatnya, yang dilakukannya akan dilihatnya, yang diperbuatnya akan dilihatnya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah sedikit pun. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah untuk siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.